Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله وصلاة القائم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ما تعاقب الليل والنهار يقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, sidang salat Jumat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim patut untuk berbahagia dan berbangga karena satu nikmat yang Allah berikan kepada mereka, kenikmatan yang sangat besar yang telah Allah anugerahkan kepada kaum muslimin adalah nikmatul Islam, kenikmatan beragama Islam. Sebahagian orang memandang bahwa kenikmatan terbesar itu ada pada harta. Maka ketahuilah saudaraku yang dimuliakan Allah, tidak ada kenikmatan yang lebih besar yang Allah anugerahkan kepada hambanya melainkan kenikmatan Islam. Karena dengan Islam seseorang memiliki modal untuk masuk dalam surga Allah. Yang dengan Islam seseorang akan datang pada hari kiamat dan dia akan diterima sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang datang di hari kiamat dan dia datang tanpa membawa agama Islam, dia datang tanpa jati diri seorang muslim, maka keberadaannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Demikianlah yang Allah firmankan di dalam surat Ali Imran di ayat yang ke-85. Allah mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang menghendaki atas dirinya agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, penyesalan apa yang lebih besar dibandingkan penyesalan ketika seseorang berhadapan dengan Tuhannya, namun Tuhannya tidak pernah menganggap dia sebagai hambanya. Apa yang dia harapkan dari Tuhannya, sedangkan Allah tidak pernah menganggap dia sebagai hambanya yang diridhai oleh Allah. Karena dia tidak membawa agama dengan agama Islam, maka dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menghendaki agamanya selain agama Islam, maka Allah tidak akan menerima dia sebagai hambanya, dan dia menjadi orang yang paling merugi. Demikianlah yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Sekalipun dia ingin berusaha, ingin menebus dirinya dengan sepenuh bumi emas, itu semua tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 91, "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa la yuftada bih." Kalau seandainya mereka orang-orang yang kufar, orang-orang kafir, mereka mati di atas kekafirannya, maka Allah tidak akan menerima mereka, walaupun mereka ingin menebus diri mereka
dengan tebusan sepenuh bumi berupa emas, tidak akan pernah Allah akan menerima dia sebagai hambanya. Berbahagialah anda apabila anda diterima sebagai hamba Allah kelak di hari kiamat, karena anda datang di hadapan Allah dengan membawa agama Islam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, apa yang anda sesali di kenikmatan dunia ini, tidak ada yang lebih besar kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita dibandingkan kenikmatan Islam. Itulah satu-satunya nikmat yang paling terbesar. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar yang Allah anugerahkan kepada hambanya dibandingkan kenikmatan Islam. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, ketika menafsirkan salah satu firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, telah aku sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan kenikmatanku untuk kalian. Wa raditu lakumul islam dina, dan aku telah ridha untuk kalian ketika kalian datang dengan membawa agama Islam. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika membawakan ayat ini, beliau mengatakan fa innaha min a'zamin ni'am, sesungguhnya ini merupakan kenikmatan yang paling terbesar ketika Allah telah menyempurnakan agama kita dengan agama Islam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sadarilah tidak ada agama di permukaan bumi ini yang paling sempurna dibandingkan agama Islam. Agama Islam adalah agama yang sangat sempurna, yang dengan kedatangan Islam tidak ada lagi revisi syariat, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurna agama ini dengan diutusnya nabi yang terakhir, dan nabi itu datang dan kita sebagai umatnya. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa raditu lakumul islam adina, dan aku telah ridha atas kalian agama Islam. Allah hanya ridha dengan hambanya ketika mereka datang kelak di hari kiamat dengan agama Islam, maka mereka akan menjadi hamba yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kita bangga dengan Islam, saudaraku yang dimuliakan Allah? Tidakkah kita bangga ketika kita kelak datang di hari kiamat di hadapan Allah, kita diakui oleh Allah sebagai hambanya yang diridhai? Dan berugilah mereka ketika mereka datang di hadapan Allah, mereka datang di hadapan Rabbul Alamin, namun ternyata mereka ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak dianggap sebagai agama yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah ketika agama Islam telah menyatu dalam diri kita, ketika Islam menjadi satu agama yang ada dalam diri kita, agama yang sangat besar, agama yang sangat sempurna, agama yang tidak lagi membutuhkan revisi, perbaikan, syariat-syariatnya telah sempurna. Saking sempurnanya agama Islam, saudaraku yang dimuliakan Allah, tidak ada dalam Islam kecuali semuanya diajarkan. Suatu ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu didatangi oleh seorang Yahudi dengan tujuan ingin memperolok-olok agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan kepada Salman Al-Farisi, qila li Salman qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah, apakah nabi kalian datang mengajarkan segalanya, bahkan adab menunaikan hajat, bahkan adab buang hajat juga diajarkan oleh nabi kalian? Dan tidaklah ucapan ini dilontarkan kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, melainkan tujuan mereka ingin memperolok-olok agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah, apakah nabi kalian adalah seorang nabi yang mengajarkan seluruhnya, bahkan adab buang hajat? Maka Salman Al-Farisi tahu dengan maksud mereka, dan Salman tidak merasa kecil dengan pertanyaan itu. Justru Salman dengan bangganya mengatakan, na'am, ajal, benar bahwa nabi kami adalah nabi yang mengajarkan seluruhnya, bahkan adab buang hajat pun diajarkan. Nahana an nastaqbil al-qiblata bi gha'itin aw bawlin, nahana an nastanjiya bil yamin, nahana an nastanjiya bi aqalla min 3 ahjar, nahana an nastanjiya bi raji'in aw 'azam. Kata Salman Al-Farisi, benar, nabi kami adalah nabi yang mengajarkan semuanya, bahkan adab ketika seorang buang hajat nabi kami mengajarkan kami semuanya. Itu kebanggaan bagi kami. Nabi kami mengajarkan kami beristinja,
Nabi kami melarang kami menghadap kiblat ketika buang hajat. Ketika buang air besar, buang air kecil, Nabi kami melarang kami menghadap kiblat atau membelakanginya. Nabi kami melarang kami beristinja dengan tangan kanan. Nabi kami mengajarkan kami, melarang kami beristinja kurang dari 3 batu. Nabi kami melarang kami beristinja dengan menggunakan kotoran hewan atau tulang. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sepatutnya seorang muslim berbahagia dan merasa izzah mulia karena agama yang ada dalam dirinya adalah agama Islam. Tidak pantas seorang muslim merasa rendah di hadapan musuh-musuh mereka yang mereka adalah bukan orang-orang muslim. Tidak sepatutnya hal itu terjadi. Justru yang ada seorang muslim harus merasa dirinya lebih tinggi, lebih besar, lebih mulia di hadapan mereka yang tidak Islam. Jangan berkecil hati. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, "Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, famahma ibtaghayna bi ghairihi adallana Allah." Kami adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Kami adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Famahma ibtaghayna bi ghairihi adallana Allah. Apabila kami menjadikan selain Islam sebagai agama kami, Allah akan menghinakan kami. Allah akan menghinakan kami. Tetapi kami dimuliakan Allah dengan agama Islam. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sadarilah bahwa Islam adalah kenikmatan terbesar. Dengan Islam kita akan diterima sebagai hamba Allah tabaraka wa ta'ala di hari kiamat. Dengan Islam menjadi satu modal bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan Islam seseorang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ad-dina indallahil Islam. Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya agama Islam. Seseorang akan mulia dengan Islam itu. Dan siapapun yang menghendaki atas dirinya agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima sebagai hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Sekalipun mereka ingin berusaha menebus diri mereka dari azab, tidak akan Allah terima. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka orang-orang kufar yang mati di atas kekufurannya, maka mereka tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalipun mereka ingin menebus diri mereka dengan tebusan yang besar. Apa? Tebusan sepenuh bumi berupa emas. Saudaraku, ini bukan tebusan yang kecil. Dengan itu mereka berharap mereka bisa diterima sebagai hamba Allah di hari kiamat. Dengan upaya yang demikian besarnya, kalaulah itu terjadi, ternyata tetap Allah tidak akan pernah menerima mereka ketika mereka datang dengan membawa agama selain Islam. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Dan bagi mereka azab yang sangat pedih, dan tidak ada bagi mereka penolong siapapun. Saudaraku yang dimuliakan Allah, apakah kita mengira Islam sebagai nikmat yang kecil? Tidak. Demi Allah tidak, saudaraku. Cukuplah dengan Islam kita bangga dibandingkan orang-orang kufar. Sekalipun kekayaan mereka melebihi rata-rata kaum muslimin, sekalipun mereka menduduki kekuasaan, memiliki jabatan, akan tetapi sadarilah itu semua tidak akan berarti ketika mereka telah berhadapan dengan kematian. Yang tersisa adalah Islam. Islam akan menjadi jati diri mereka yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbahagialah saudaraku, berbahagialah dengan Islam, dan hendaklah setiap kita mempertahankan keislaman ini hingga akhir dari kehidupan kita di permukaan bumi ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita di atas Islam, dan hendaklah setiap kita memperjuangkan bagaimana Islam tetap menyatu dan tidak lepas dari kehidupan kita ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Fa'tabiru ya ulil absari la'allakum tuflihun. Alhamdulillah
المنعم على خلقه المتفضل بإحسانه وكرمه، وهو الذي خلقنا وأوجدنا ورزقنا وأحيانا وأماتنا وإليه النشور. نحمده سبحانه الذي من علينا هداية الإيمان والإسلام وجعلنا بهذه النعمة هداية عظمى بدخول الجنة. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memilih kita sebagai hambanya yang menerima Islam sebagai agamanya. Dan kalaulah bukan karena hidayah dari Allah, mungkin kita tidak bisa merasakan indahnya Islam ini. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hendaklah setiap kita menyadari betapa besarnya kenikmatan Islam yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Karena dengan Islamlah kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaannya yang kita harapkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang sempurna. Dan kesempurnaan ini tidak ada dalam agama-agama yang lain. Dengan itu kita patut bangga. Namun perlu kita sadari, sempurnanya Islam bukan berarti sempurna Islam itu dalam diri kita. Benar, Islam adalah agama yang sempurna, tetapi belum tentu sempurnanya Islam itu ada dalam diri kita. Setiap kita harus menyempurnakan Islam dalam dirinya masing-masing. Oleh karena itulah Allah perintahkan kita untuk masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Masuk kalian ke dalam Islam secara menyeluruh, jangan setengah-setengah. Islam sempurna benar, tetapi belum ada jaminan kesempurnaan itu ada dalam diri kita. Islam sempurna dengan syariatnya bagi mereka yang mau menyempurnakan syariat itu dalam diri mereka. Akan tetapi mereka yang tidak mau menyempurnakan Islam dalam dirinya, maka keputusan ada di tangan mereka. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memperhatikan baik-baik firman Allah surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku sempurnakan. Hari ini aku sempurnakan agama kalian. Akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam madina. Kalau kita perhatikan dengan seksama, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara kesempurnaan nikmat dengan kesempurnaan agama. Allah menggandengkan kesempurnaan nikmat dengan kesempurnaan agama. Perhatikan baik-baik sekali lagi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama kalian atas kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Ketika Allah menggandengkan kesempurnaan nikmat dengan kesempurnaan agama, seakan-akan di dalam ayat ini tergandung satu isyarat. Kalau Anda ingin disempurnakan nikmatnya oleh Allah, sempurnakan agama kalian. Kalau Anda ingin disempurnakan nikmatnya oleh Allah, sempurnakan agama kalian. Itulah konsekuensinya. Maka kewajiban kita adalah menyempurnakan Islam yang Islam sudah mendarah daging dengan kita saat ini. Ketika kita telah menjadi seorang muslim, maka kewajiban kita adalah berusaha keras menyempurnakan Islam dalam jati diri kita. Dengan harapan apabila Islam telah sempurna dalam diri kita, maka insya Allah Allah memberikan kepada kita kenikmatan yang sempurna di hari kiamat kelak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kita untuk masuk ke dalam agama Islam secara menyeluruh. Dan tidaklah perintah ini datang dari Allah, melainkan Allah tahu akan ada di antara hamba-hambanya yang Islam, namun mereka tidak mau menyempurnakan keislaman dalam dirinya. Oleh sebab itu, apa ayat yang berikutnya? Apa yang Allah sebutkan setelah memerintahkan kita masuk ke dalam agama Islam secara menyeluruh?
Allah katakan, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa terwujudnya sempurna Islam dalam diri kita adalah dengan tidak memperturuti langkah-langkah syaitan. Maka jangan memberikan celah untuk syaitan. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya ketika membawakan ayat ini, beliau mengatakan, hendaklah seorang muslim menerima Islam itu secara totalitas, secara utuh, terima syariat-syariat yang datang dalam Islam, dan jangan Anda tolak hanya karena tidak sesuai dengan hawa nafsu Anda. Terima Islam itu seutuhnya, jangan tawar-menawar dengan syariat Islam. Dengan itu Anda akan menjadi orang-orang yang tidak memperturutkan langkah-langkah syaitan. Jangan sampai ada syariat Islam yang kita tolak hanya karena tidak seiringan dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan, tidak sejalan dengan perasaan kita, tidak sejalan dengan logika kita, tidak sejalan dengan hawa nafsu kita. Hati-hati ma'asyil muslimin yang dimuliakan Allah. Memahami agama ini haruslah dengan memahami dengan cara yang benar, bukan hanya sebatas dengan logika. Kalau seandainya ada syariat Islam yang datang kemudian sesuai dengan logika kita, alhamdulillah. Namun kalau sekiranya ada syariat Islam yang menurut logika kita tidak benar, maka kemudian akhirnya ditolak syariat itu, maka celakalah dia. Karena logika bukanlah menjadi acuan seseorang untuk memahami agama Islam. Apabila Islam datang dengan syariat-syariatnya, suka atau tidak suka kita harus menerima seutuhnya. Jangan seperti iblis. Iblis laknatullah, makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika datang perintah untuk sujud kepada Adam, dia mainkan logikanya. Dia mainkan logikanya, ya Allah, aku lebih baik dibandingkan Adam. Aku lebih baik dibandingkan Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, tapi engkau ciptakan dia dari tanah. Kenapa harus aku yang sujud kepada Adam? Dia mainkan logikanya. Karena menurut logika dia, menurut sederhana dia yang pantas untuk disujudkan. Dia memahami agama, memahami perintah Allah dengan logika dia. Apa yang terjadi? Menjadi manusia, menjadi makhluk yang paling sesat. Maka siapapun yang berhadapan dengan syariat Islam, jangan berani-berani Anda menolak syariat Islam. Sekalipun syariat itu datang tidak sesuai dengan selera Anda. Sekalipun syariat itu datang tidak sesuai dengan ego Anda. Sekalipun syariat itu datang menurut Anda tidak sesuai dengan logika Anda. Bukan syariatnya salah, bukan syariatnya yang salah, tapi logika Anda yang tidak sampai untuk memahami dan menerima wahyu itu. Maka tidak ada ucapan yang selamat ketika kita berhadapan dengan syariat, melainkan kita hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beruntung adalah mereka yang tatkala berhadapan dengan syariat Islam, berhadapan dengan perintah-perintah Allah, berhadapan dengan keputusan Allah dan Rasulnya, ucapan mereka hanya sami'na wa ata'na. Jangan membantah, jangan berani mengkritik sebagaimana iblis berusaha untuk menganalogikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku lebih baik dibandingkan Adam. Kenapa justru aku yang engkau perintahkan sujud kepada dia? Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Dia mainkan logikanya, sehingga dengan logikanya dia menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka sadarilah wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah perintahkan kita masuk dalam agama Islam secara menyeluruh, tidak bisa kita menyeluruh di dalam Islam itu, masuk ke dalam agama Islam secara menyeluruh itu, kecuali dengan menerima apapun yang datang darinya, sekalipun tidak sejalan dengan selera kita, sekalipun bertentangan dengan hawa nafsu kita, sekalipun bertentangan dengan logika kita.
Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memiliki pernyataan emas bahwa agama tidak cukup dengan logika seseorang. Beliau mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalul khufi aula bil mas'i min a'la." Kalaulah seandainya memahami agama itu dengan akal semata, dengan logika semata, niscaya yang lebih pantas untuk diusap dalam permasalahan mengusap khuf adalah bagian bawahnya, bukan bagian atasnya. Namun syariat mengajarkan mengusap khuf bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Kalau kita pakai logika, yang kotor bagian bawah, karena alas kaki yang dipakai, yang diinjak-injak bagian bawah yang bersentuhan dengan permukaan bumi. Kalau seorang berwudu, dia ingin tetap menggunakannya, seharusnya kalau kita mainkan logika, yang diusap bagian bawahnya. Tetapi Islam bukan seperti itu. Islam datang memberikan satu perintah ketentuan yang diusap bagian atasnya walaupun dia bersih. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalul khufi aula bil mas'i min a'la." Kalau sekiranya memahami agama dengan akal semata, dengan logika semata, atau dengan hanya sebatas ego dan perasaan kita semata, atau dengan logika kita semata, maka niscaya yang paling berhak untuk diusap, dibersihkan itu bagian bawahnya, bukan bagian atasnya. Namun ternyata tidak. Ini menunjukkan bahwa saudaraku yang dimuliakan Allah, menerima agama Islam seutuhnya bukan hanya menganalogikan kemampuan dan kecerdasan Anda. Terimalah syariat itu, baik engkau suka atau tidak suka. Syi'ta am abaita. Oleh karenanya ma'asyil muslimin, hanya orang-orang yang dikatakan beruntung oleh Allah ketika berhadapan dengan syariat, ucapan mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Dia harus mengalahkan hawa nafsunya, dia harus meredamkan logikanya sekiranya logikanya bertentangan dengan syariat, dan dia harus mengatakan bahwa syariat tidak akan mungkin bertabrakan dengan logika. Dengan itulah seseorang tidak memperturutkan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan tidak menjadikan syaitan sebagai panglimanya. Fala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tidak akan mungkin kita bisa masuk dalam agama Islam secara utuh kecuali dengan belajar. Dengan belajar kita bisa mengenal Islam seutuhnya. Dengan Islam seseorang bisa mengenal kesempurnaan Islam ini. Dengan Islam kita bisa mengetahui syariat-syariatnya. Maka orang-orang yang tidak mau belajar adalah orang-orang yang tidak mau menyempurnakan agamanya. Beruntunglah orang-orang yang memiliki kesibukan dengan belajar dan menuntut ilmu, karena mereka lah orang-orang yang mengharapkan kesempurnaan Islam dalam dirinya, dan diharapkan sempurnanya Islam dirinya mendatangkan kesempurnaan nikmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا تلاوتنا للقرآن الكريم. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحش والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.